Jokowi memang bilang bahwa bansos akan terus sampai Desember. Duitnya sudah habis Prof katanya. Ketika dia menyatakan itu, dia bilang emang negara nenek moyang lo gitu masih terus menantang Jokowi. Nih, gue nulis ini nih, bilang itu. Lo berani nggak membredel? Tapi Anda lihat ya, bagaimana Jokowi itu masih berupaya memiliki kekuasaan di hari-hari terakhir. Bagaimanapun dia pingin supaya anak dia, Gibran ini bisa naik pangkat dari wakil presiden ke Jadi presiden. Salam Pancasila. Kawan, bertemu lagi dengan saya, Winarko Ngantiwani di Ruang Dialektika. Kali ini kami mendatangi rumah salah seorang guru besar dalam arti yang sebenarnya, karena setahu saya sudah sangat lama memegang gelar guru besar, bukan seperti guru besar yang sekarang lagi diramekan gitu. Terutama di bidang ilmu politik yang mudah-mudahan akan banyak membantu kita untuk memahami berbagai macam dinamika politik yang terjadi belakangan. Dan kalau memungkinkan nanti kita coba penggali apa kira-kira hal-hal yang menurut beliau perlu kita waspadai ke depan setelah selama 10 tahun terakhir rasanya kok ruang politik dan demokrasi kita ini sudah diacak-acak oleh pemerintahan Jokowi. Kita perkenalkan langsung narasumber kita di Ruang Dialektika kali ini, Profesor Ikrar Nusa Bakti. Apa kabar, Prof? Baik. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Sehat ya, Prof? Alhamdulillah. Terima kasih sudah diundang ke rumahnya. Ya. Seger sekali rasanya ini. Prof, saya mau berbagi meme. Ada barusan tadi pagi saya dapat istilah negeri Konoha dan negeri Wakanda itu sudah ketemu singkatannya, Prof. Ya. Kalau negeri Wakanda itu katanya negeri warisan dari ayah ke Ananda. Gitu. Sepertinya kok pas sekali dengan Indonesia hari ini negeri Wakanda. Karena kemudian hari ini, Prof, dengan di ujung pemerintahan Jokowi ini ada upaya sepertinya ya meskipun nggak sepenuhnya itu kemudian mencoba mengembalikan posisi dan kedudukan antara sipil dan militer. Ini yang kemudian ya, saya melihat ya, saya sangat menyayangkan ya memiliki orang yang tadinya awalnya dielu-elukan sebagai presiden masa depan ya. Yang saya juga pernah menulis loh di Harian Kompas ya. Dari luar elit gitu kan. Ya, dia bukan anak siapa-siapa, ya, bukan anak tokoh, bukan anak politisi, bukan anak menteri, bukan anak presiden, merangkak dari bawah ya, jadi wali kota, gubernur, presiden ya. Tapi sayangnya dia itu lupa kacang akan kulitnya ya. Bukan cuma dia melupakan bantuan, lagi-lagi kata bantuan politik dari partainya ya, yaitu PDIP dan juga teman-temannya ya, dan juga dari kalangan PDIP ya, tapi dia malah di akhir-akhir masa jabatannya bukan untuk kepentingan negara, bukan untuk kepentingan partai, melainkan untuk kepentingan pribadi dan keluarganya, dia menghancur leburkan, boleh dikatakan, bangunan atau fondasi demokrasi yang kita bangun sejak 21 Mei 1998 itu ya. Saya beri contoh misalnya kan, bagaimana kemudian dia saya beri contoh berbagai lembaga yang lahir dari kandungan reformasi ya, Komisi-komisi KPK, ya. komisi konstitusi, Mahkamah Konstitusi, kalau Anda perhatikan ya, itu yang jelas-jelas ya, bagaimana kemudian diintervensi dan dilakukan revisi-revisi terhadap undang-undang itu sehingga kemudian dua lembaga ini boleh dikatakan tidak lagi memiliki suatu independensi yang benar-benar 100% yang kita harapkan lah ya. Dan Anda juga tahu ya bahwa sebelum KPK itu muncul, itu kan udah ada komisi-komisi anti korupsi ya, baik zaman Pak Harto ya. Sampai zaman Bung Karno sudah ada. Zaman Bung Karno juga ada, dan Anda masih ingat lah waktu itu kalau nggak salah ada istilahnya komisi 4 atau apa gitu ya.
nggak jalan ya. Kenapa kemudian timbul KPK? Karena udah tahu kalau kita mengharapkan dari polisi dan kejaksaan Jaksa. atau Mahkamah Agung melakukan itu boleh dikatakan sulit untuk dilakukan pada saat itu ya sebagai akibat dari karatannya itu udah begitu apa rusak dan Kalau kemudian seingat saya wacana yang berkembang waktu itu kan nggak mungkin menyapu lantai dengan sapu yang sudah ya kotor gitu kan. ya. Tapi saya juga harus berani mengatakan ya bahwa apa itu Mahkamah Konstitusi juga kadang-kadang membuat keputusan atau putusan itu yang mungkin itu bagus tapi akhirnya nggak bagus juga. Saya beri contoh misalnya ketika undang-undang mengenai pilkada itu ya yang melarang ya calon apa namanya itu calon apa yang ikut pilkada itu baik tingkat kabupaten maupun kota dan juga gubernur kalau ada orang yang pada saat itu adalah bagian dari Oh, keluarganya oke. ya. Jadi ya, tidak boleh ada hubungan saudara ke Itu yang samping apa sih yang ke lima atas. kanan Iya. ke dari atas bawah kanan Iya, iya, kiri iya, 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 pokoknya iya. berapa lima tingkatan Iya. atau whatever lah ya. Dan buat saya itu masuk akal. Tapi katanya itu, oh itu nggak demokratis karena itu kok membatasi Hak orang. asasi Padahal manusia. buat saya itu penting ya. Kenapa demikian? Karena lihat di Amerika Serikat ya. Apakah kemudian dinasti politik itu juga nggak ada? Ada ya. George Bush misalnya kan, itu kan juga anak bapaknya jadi presiden Amerika, tapi Iya. kan nggak langsung, ya Iya. nggak? Ada jeda, ya. Saya beri Nah, contoh, memang masalahnya kan di situ, Bro. Masalahnya itu ketika hari ini wacana penolakan terhadap demokrasi apa dinasti politik itu kan rasanya tidak memahami konsekuensinya bahwa ketika kekuasaan itu berlanjut tidak ada jeda, ya maka kebusukan-kebusukan dari pemerintah sebelumnya itu kan nggak akan ada yang bisa betul. Jadi mengkoreksi gitu. biar bagaimanapun ya, itu yang Lord Acton katakan power tends to corrupt absolute power corrupts absolutely, yaitu tadi, ya. Jadi kalau namanya penguasa itu udah pasti akan menggunakan kekuasaannya ya. Dan saya juga berani mengatakan bahwa Jokowi bukan anti pada apa istilahnya itu penegakan hukum terhadap para koruptor ya, Hmm. tapi dia menggunakan ya para koruptor itu untuk kemudian bisa melanjutkan apa yang menjadi pikiran-pikiran dia Hmm. supaya anaknya atau mantunya itu bisa apa namanya itu masuklah menjadi calon wakil presiden kayak sekarang jadi calon apa namanya itu kepala Gubernur daerah di ya. Sumatera Utara. Anda bisa bayangkan ya, kalau Anda ikutin itu apa istilahnya itu berita-berita televisi apapun, mau televisi berita, mau televisi non berita ya, itu bisa dibayangkan ya yang menjadi pendukung sang mantu Bobby itu berapa partai politik sekarang. Bukan mustahil nanti kalau kemudian Nggak ada PDIP lawannya kan. bilang PDIP ya udahlah gue nggak mau memajukan calonnya, itu kan akan terjadi seperti kasus waktu Gibran maju di Jawa Oh Tengah iya, di ya, Solo ya waktu. di Solo pada tahun 2019 Iya, ya. iya. Ya, Karena nggak ada lawannya karena akhirnya nggak ada memajukan lawannya, independen ya. tadinya daripada dia menghadapi kota kosong, diciptakanlah ya gitu kan Independen. lawan lawan dia yang udah pasti tidak memiliki kekuatan basis massa yang kuat ya, dari seorang yang hanya berprofesi Tukang sebagai jahit tukang gitu. jahit gitu kan. Saya nggak mengatakan tukang jahit itu nggak profesional ya. Iya, iya. Itu kalau yang Anda sebut kata tailor yang ada di Pasar Baru itu penjahit-penjahit profesional ya. Dan ada juga tahu kadang-kadang penjahit dalam kasus kayak film Korea tuh ya, Hmm. apa namanya Designated Survival ya, buat tukang jahit tuh rupanya dia agen intelijen malah yang mengatur segala Hmm. gerakan dan sebagainya. Tapi intinya buat saya, karena tidak ada partai-partai politik yang kemudian mengusung yang menjadi lawan tanding Gibran, makanya kemudian Sudah merasa kita nggak ada gunanya juga gitu kan. dan bukan mustahil ya bisa aja nih nanti terjadi di berbagai wilayah Indonesia yang lain ya. Kayak kayak waktu dulu pernah juga di Sulawesi Selatan dan Anda tahu ya calon yang melawan kota kosong Kota itu kosong malah kalah. ternyata akhirnya kalah ya. Ya itu yang bukan mustahil akan terjadi ya. Jadi ini kemudian Anda lihat ya. Dan saya maaf ya, saya harus berterus terang ya bahwa akhirnya
Erlangga Hartarto masih punya sedikit keberanian ya untuk berani mengatakan tidak ya pada Jokowi ketika misalnya di dalam rapat bulan Mei 2024 kemarin ya bahwa pokoknya adalah keinginan supaya Ridwan Kamil masuk Jakarta dan kemudian didampingi oleh Kaisang. Cuma kan kalau menurut teman-teman Golkar itu pada saat itu ya Anies pada saat itu mau istirahat, nggak mau maju lagi ke Jakarta, ya kan? Tapi begitu nama Anies muncul, bahkan nama Basuki Cahayapurnama itu di dalam apa namanya itu hasil survei itu nomor 2 ya, makanya Golkar mikir, sebab kalau Ridwan Kamil itu pindah dari Jawa Barat ke Jakarta, itu bukan mustahil Golkar akan kehilangan dua-duanya ya kursi ya, baik di Jawa Barat ataupun Jakarta, dan itu suatu kehilangan politik yang sangat besar. Makanya apalagi kalau kemudian penggagas dari pikiran bahwa Ridwan Kamil masuk Jakarta itu adalah dua tokoh ya, yang satu berasal dari Gerindra, yang satu berasal dari Partai Amanat Nasional, yang dua-duanya adalah partai yang akan memajukan di Jawa ya, Barat. Di Jawa Barat begitu loh. Jadi Mulyadi gitu ya. Deddy Mulyadi itu kan dari Golkar pindah ke Gerindra ya, dan kemudian Bima Arya ya dari wali kota Bogor menjadi calon wakil gubernur Jawa Barat gitu. Berarti itu atas dasar keberanian seorang Erlangga Hartarto. Kalau buat saya mungkin dia udah melihat bahwa Jokowi udah tinggal berapa bulan lagi berkuasa gitu kan. Kalaupun kasusnya diajukan lagi di kejaksaan gitu kan. Apalagi kalau kasus terakhir ini dimajukan ya. Kalau Anda lihat apa pandangan teman saya Faisal Basri ya mengenai bagaimana dia membuka kasus penyelundupan nikel ya ke Cina yang dia bilang itu jumlahnya 5,5 juta ton, yang salah satu atau dua orang yang dianggap terkait dengan persoalan itu adalah Erlangga Hartarto dan Bobi Nasution. Jadi mungkin Erlangga pikir kalau gue juga kena, mantu lo juga bakalan kena gitu kan. Jadi banyak hal-hal yang buat saya itu aneh. Dan kenapa Jokowi itu ingin banget itu dua anaknya itu, maksud saya satu mantu satu anak itu bisa maju di daerah-daerah yang menentukan ya, seperti Sumatera Utara dan Jakarta, karena dia pikir dia juga akan menentukan politik 2029 ya, biar bagaimanapun dia pingin supaya anak dia Gibran ini bisa naik pangkat dari wakil presiden ke presiden. Bahkan dia udah pasang ancang-ancang ya, udah pasang ancang-ancangnya nggak main-main loh ya. Pertama dia ingin masuk melalui PSI, ya nggak? PSI menang pasti menang gitu. Itu kampanye Jokowi loh ya, bukan nggak kampanye, itu jelas-jelas kampanye dia. Kemudian bahwa PSI partainya Jokowi gitu, atau Jokowi is me. Iya, Jokowi is me, whatever lah. Dan kemudian ketika dia juga ngomong ke Andi Wijayanto ya waktu itu 3 tantangan itu ya. Apa namanya itu di Gubernur Lemhanas, dia katakan kalau kamu bisa lawan saya itu lawanlah. Satu, saya akan menggolkan Prabowo Gibran jadi presiden satu putaran. Kedua, PDIP akan kehilangan suara. Dan ketiga, PSI masuk parlemen. PDIP walaupun diobrak-abrik sama Jokowi masih bagus loh. Masih menjadi partai pemenang pemilu legislatif ya. Apa artinya? Mereka masih kuat untuk menjaga partai dari sisi pemilu legislatif ya, walaupun untuk Jakarta dan beberapa daerah memang dia agak kalah tertekan ya, seperti juga di Bali, di Jakarta dan mungkin Jawa Tengah juga ya. Tapi bukan mustahil ya itu akan terjadi perlawanan balik pada Pilkada 2024 yang akan datang. Terjadi rebound gitu ya. Ya, bukan rebound aja, repowering juga ya dari kekuatan rakyat juga. Kenapa demikian? Karena Anda tahu medsos belakangan ini kan paling ada 3 langkah yang kalau Anda ingin menyelamatkan Indonesia. Satu, jangan pilih
anak mantu Jokowi dalam pilkada, benar nggak? Ya, kalau Anda mau membasmi itu dinasti politik. Kedua, jangan pilih orang yang ditunjuk oleh Jokowi, ya. Ya, yang ketiga jangan pilih kalau nggak salah Kroni. kalau nggak salah satu jangan pilih anak, jangan pilih mantu, jangan pilih kroni. Jadi mudah-mudahan itu berhasil. Apalagi kalau Anda perhatikan ya, gerakan-gerakan bansos ini tidak semasif pada pemilu presiden kemarin. Ya, Jokowi memang bilang bahwa bansos akan terus sampai Desember. Duitnya sudah habis, Prof, Ya, katanya. ketika dia menyatakan itu, dia bilang emang negara nenek moyang lo gitu kan. Itu kan presiden baru lah ya, yang udah pasti akan memiliki suatu otoritas politik penuh pada 20 Oktober 2024 ini ya. Kemudian Anda tahu dia ingin masuk lewat Partai Golkar. Tadi kan Partai PSI gagal. Partai Golkar ya, tadinya dia ingin masuk misalnya bahwa supaya Munas Ya, Golkar ya, itu ya. menjadi Munaslup gitu kan. Dipercepat dan mengajukan Ya, Bahlil dan sama saya bukan bohong ya. Saya ngomong terus terang pada teman-teman Partai Golkar ya. Kalau lo buka itu namanya keran kekuasaan buat Jokowi, lo tahu itu lo juga akan ikut menghancurkan politik Indonesia ke depan gitu. Kenapa demikian? Kalau dia membuka keran dia bisa maju menjadi ketua umum Partai Golkar, itu kan dia merusak ADART partai sendiri. Karena itulah konstitusinya partai, gitu kan. Satu, kedua, lo akan dipandang oleh masyarakat pemilih ya, pemilih Golkar sebagai suatu partai yang tidak memiliki gigi atau keberanian melawan seorang presiden yang udah mengharu-birukan demokrasi di Indonesia. Ya. Ya, ya, ya. Ya, jadi seperti itu dan tampaknya belum ada tanda-tanda akan Dipaksa. ada munaslup gitu kan. Tidak ada langkah-langkah lanjutan untuk tadi memaksa, ya. misalnya dia mau jadi ketua umum atau paling tidak jadi dewan pembina Partai Golkar seperti Pak Harto dulu posisinya. Dan sekarang kalau Anda lihat ya, ini yang saya bingung dengan partai-partai politik. Kenapa kok mau aja kemudian menjadi kekuatan yang kemudian dikendalikan oleh kekuasaan Jokowi. Saya beri contoh misalnya kayak bikin revisi keempat Undang-Undang MK. Bikin itu yang kemudian revisi juga Undang-Undang Penyiaran ya. Sebab kalau Undang-Undang Penyiaran itu goal, itu bukan cuma televisi Kompas, Metro TV, TV One, CNN Indonesia dan sebagainya itu bisa menyiarkan hasil investigative reporting atau journalism, tapi Anda yang sekarang menggunakan medsos itu semuanya kan ini Anda masih menggunakan TV dengan dalih Anda pasti berada di balik undang-undang mengenai penyiaran. Tapi kalau nanti itu kemudian digolkan, itu yang namanya medsos, podcast dan sebagainya akan juga dilarang. Kenapa demikian? Sebab kalau itu dilakukan Anda melanggar undang-undang. Dan sekarang Anda tahu sendiri ya, paling enggak ada dua yang saya tahu. Satu punyanya Mas Rudi S. Kamri ya, yang channel anak bangsa, yang katanya sementara dikuasai oleh polisi gara-gara kasus tahun 2022 atau 2020 gitu kan. Kapan terjadinya kasus, baru sekarang. Terus ada lagi satu juga, salah satu kanal juga ya, yang kemudian juga punyanya Bung Akbar Faisal dulu juga sempat. Gitu. Jadi itulah ya, apa yang ingin saya katakan di sini bahwa mereka berusaha untuk menutup mulut-mulut dari orang-orang yang selama ini tadinya adalah para pendukung Jokowi yang sekarang udah misalnya terbuka pikiran dan matanya menjadi orang yang sangat kritis. Saya nggak mengatakan kata anti ya, tapi kritis. Termasuk juga Denny Siregar. Ya, yang juga tidak jarang diganggu juga kan siaran-siaran dia kan. Jadi itulah ya. Kenapa siaran-siaran ini mau dibunuh atau dimatikan? Dibungkam. Karena Anda tahu ya, hasil dari proses di Mahkamah Konstitusi mengenai pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh partai pemenang pemilu, baik pemilu presiden atau berbagai pemilu legislatif yang lainnya, itu bukan mustahil akan diungkap oleh pers
melalui teknik investigatif jurnalisme, ya, baik yang dilakukan oleh majalah Tempo, Harian Kompas, dan kemudian kanal-kanal yang tadi saya katakan yang masih Punya berada suara ya. di bangunan televisi. Makanya teman-teman saya suka ngomong sama saya, Mas Ikrar, kalau Mas Ikrar mau bikin kayak gitu harus punya TV. Sebab Anda akan terlindung Oleh undang-undang pers ya. oleh undang-undang pers atau pertelevisian. Dan Anda Dan bisa itu mau bayangkan penyiaran tuh ya. Nanti misalnya Dewan Pers yang sekarang independen akan diambil oleh Komisi Penyiaran Indonesia, macam-macam lah ya. Atau sekarang juga ya, bukan cuma itu ya, Anda bisa lihat bagaimana kemudian One Team Press ya. Kalau tadi saya bilang dari PSI gagal, Golkar gagal ya. Sekarang undang-undang tentang One Team Press akan diambil ya, diubah lagi jadi Dewan Pertimbangan Agung ya kan. Yang kemudian saya dengar ya, karena itu nanti sisinya itu bukan cuma level ya, apa namanya itu, atau DPR dan apa namanya itu sejajar. sejajar ya, tapi ini DPR lebih atas kan. Dan itu katanya karena Jokowi pengen menjadi ketua Dewan Pertimbangan Agung ya, supaya bisa memberikan arah. Dan buat saya bukan cuma memberikan arah, tapi mengatur kebijakan-kebijakan dari pemerintahan Prabowo ya. Dan saya selalu mengatakan ya, maaf kalau saya ngomong terus terang ya, kalau saya jadi Prabowo nggak mungkin dong gue mau nerima dia menjadi penasehat utama. Kenapa? Ini saya ngomong terus terang aja. Jokowi itu waktu dinyatakan menang pemilu 2014, kalau Anda masih ingat ya, itu orang apa namanya itu tumpah ruah di Bundaran HI. Termasuk saya juga ada Iya, di iya, iya, situ iya. ya. Ingat, ingat, ingat. Jokowi naik delman, makanya Prabowo kalau ngedek dia si tukang delman gitu, mau ke istana karena di istana itu ada Pak SBY yang akan kemudian pisah sambut ya, untuk kemudian memberikan itulah pokoknya ini saya udah berakhir kekuasaan, saya ini sekarang Andalah yang berkuasa. Pak Jokowi kan nggak mau menerima itu kan, makanya kemudian dibikinlah acara dari Senayan sampai ke Merdeka apa namanya itu Selatan itu Merdeka Utara itu ya, di istana itu makan waktu 3,5 jam ya. Itu baru dari keinginan SBY untuk kemudian pisah sambut. Nah sekarang kalau kemudian dia sebagai mantan presiden mau mengatur, memberikan arah atau direction kepada presiden yang baru, angka-langkah bodohnya Lebih ini lagi. Prabowo sebagai presiden Kalau sampai mau terpilih gitu ya. yang kemudian akan memiliki bukan cuma kekuasaan, tapi juga yang tadi saya katakan itu apa istilahnya itu dia juga memiliki suatu penerimaan karena dia hasil pemilunya 58% ya, whether we like it or not ya. Kemudian otoritas kekuasaannya dia tentukan oleh seorang mantan presiden yang namanya Joko Widodo. Iya, iya, iya. Bodoh sekali. Ya. Makanya mudah-mudahan ya Pak Prabowo itu juga akan memerintahkan Gerindra ya atau partai-partai yang ada di koalisi Indonesia Maju itu ya untuk mengatakan tidak Tidak. kepada perubahan rancangan atau revisi undang-undang dari One Team Press menjadi DPA itu ya. Mudah-mudahan Prabowo dengerin ya, karena kalau itu diikutin Anda bisa bayangkan masa gue jadi presiden mau diatur-atur gitu kan. Rasa-rasanya beberapa statement atau mungkin bahkan katakanlah sikap dari Prabowo terakhir ini sepertinya sudah ada agak melawan dalam tanda petik kemauan Jokowi memang kan, Prof. Misalnya kayak IKN itu kan juga Prabowo juga ngomong nggak sepenuhnya yang kelihatan. Ya, tapi Anda lihat ya, bagaimana Jokowi itu masih berupaya memiliki kekuasaan di hari-hari terakhir. Ini yang saya heran ya. Itu makanya saya setuju kepada Zainal Arifin Mokhtar Oke. atau Uceng yang mengatakan Untuk kita menghilangkan harus kekuasaan presiden. bikin atau mengatur Undang-undang kepresidenan. kekuasaan presiden. Dulu LIPI juga pernah mengatur pengen supaya kita punya rancangan undang-undang kepresidenan. Kenapa ya? Bagaimana ya kayak sekarang nih? Coba Anda bayangkan.
di hari-hari terakhir dia kemudian whether you like it or not ya, kalau si siapa nih orang dari apa kantor staf presidenan akan mengatakan, "Oh, itu kan DPR yang apa namanya itu membuat inisiatif bikin rancangan undang-undang itu." Buat saya apa namanya itu memang benar nggak salah, tapi bukan mustahil atas blessing atau atas perintah Jokowi ya. Ya tadi saya bilang ya, misalnya kayak bukan ini nggak sedikit loh ya kasus kasus apa namanya itu eh, hacker yang kemudian Oh iya mengganggu iya iya. Iya. mengganggu Iya. itu ya. Katanya untuk menutupi apa transaksi yang nggak mau di. Saya nggak ngeliat gitu aja, tapi juga kayak kasus kemarin si si apa yang seorang pembunuh Vina itu akhirnya bebas, kemudian orang Oke. wah akhirnya tertutup lah bahwa ada satu rancangan revisi undang-undang mengenai one Jadi team press. mengalihkan perhatian aja Betul, gitu ya. betul gitu. Jadi kan begitu kan. Dan ini kita lihat ya. Dan saya terus terang saya masih kagum kepada pers. Kenapa demikian? Saya beri contoh ya. Itu kalau lihat majalah Tempo dengan bocor alusnya atau majalahnya, itu masih terus menantang Jokowi. Nih, gue nulis ini nih, bilang itu. Berani Lo bener. berani nggak membredel, kan? Itu kan? Sampai yang terakhir tuh yang paling keren itu ngomong ketika Kapolda Sumatera Barat ngomong, saya akan mengejar kami akan mengejar yang memberitakan Hmm. kasus penganiayaan anak Afif itu kan. Tempo balas kan, nggak usah dikejar Pak, kami kok yang memviralkan itu. Ya itu tadi ya, gitu kan. Jadi aneh nih ya, kayak sekarang nih kan. Persoalan bagaimana sebuah apa namanya itu kebohongan itu diungkap ya. Hmm. Itu bukannya kemudian polisi mengejar. Jadi siapa Pelakunya. pelaku sebenarnya? Maksud saya dari Tapi kayak kasus memberitakan. pembunuhan ini, tapi siapa yang kemudian memviralkan berita itu? Atau siapa yang kemudian mengungkap kembali ya, Iya. mengungkit kembali Iya. kasus pembunuhan Vina misalnya kan? Hmm. Itu kan misalnya kayak sutradara filmnya diinikan dan sebagainya dan Hmm. sebagainya. Dan kita sekarang Anda tahu ya, itu Kompas itu bukan main loh. Kalau Anda mengerti gaya pemberitaan harian Kompas, itu bukan main, keras. Sudah keras ya Keras. istilahnya. Iya. Saya beri contoh ketika dia bicara mengenai, wah, apa namanya itu, approval ratingnya Jokowi masih tinggi. But, kan dia bilang kan, but rupanya masih banyak persoalan-persoalan yang bisa, apakah kemudian dia nanti bisa misalnya cawe-cawe lagi dalam pilkada gitu kan. Dia bilang, oh bisa nih karena gini. Tapi di alinea terakhir tulisannya masih ada beberapa catatan ya. Jangan lupa loh ya, bahwa presiden pada November tidak lagi menjabat sebagai presiden kan. Bahwa bansos bukan lagi sesuatu yang bisa digunakan secara masif. Kemudian bagaimana politik uang bukan mustahil juga akan tetap ada, tapi tidak semasif pada masa presiden kemarin ya. Dan kemudian juga Jokowi efek yang lain juga bukan mustahil akan kuat. Jadi apa yang ingin saya katakan, kalau Anda tahu, kalau Anda menulis, itu kan kalau kita bikin intro itu kan pasti supaya kalimatnya itu menarik, supaya orang melanjutkan membaca. Leadnya gitu ya. Ya, leadnya itu ya. Kalau kita sebagai penulis kan itu. Endingnya itu adalah bagaimana supaya orang yang membaca tulisan kita itu masih memiliki memori atas tulisan kita gitu. Itu yang saya belajar dari pendidikan pers kampus waktu di surat kabar kampus UI Salemba yang lalu gitu. Jadi banyak ini kayak misalnya kayak sekarang revisi undang-undang TNI, revisi undang-undang Polri dan sebagainya. Anda bisa bayangkan ya, berbagai rancangan undang-undang yang katanya urgent ya dalam 10 tahun atau 2 kali masa jabatan DPR Nggak selesai ya. Dan mungkin saya juga harus ngomong di sini ya, Pak Mahfud itu waktu di Hutan Kayu kemarin tuh memberikan satu catatan penting ketika Hinca Panjaitan, kalau nggak salah ini Partai Demokrat nih, yang kemudian perampasan aset itu ya, soal perampasan aset ya, bahwa pokoknya kalau Anda nanti mengajukan Perpu
langsung kita dukung gitu kan. Kalau Anda misalnya mengajukan rancangan undang-undang ya, Langsung kita langsung serahkan. kita dukung. Ternyata Pak Mahfud bilang, saya udah ngasih kok, saya udah kirim berapa kali kok. Ternyata enggak juga gitu ya. Apa artinya itu? Jadi apa yang diomongkan oleh Pak Mahfud MD di apa namanya itu eh, di Lemhanas itu benar-benar terjadi, Ya. bahwa usulan-usulan beliau mengenai UU perampasan aset, Uang kartal. RUU uang kartal ya, itu rupanya yang menjadi itu hambatan utama itu bukan ada di eksekutif tapi adanya di parlemen. Walaupun beberapa orang parlemen, oh itu kan bukan kami kan cuma petugas lapangan, itu ada di ketua-ketua umum partai. Persoalannya di sini apakah benar ketua-ketua umum partai itu juga tidak menginginkan adanya perampasan aset dan juga adanya undang-undang mengenai alur uang Uang. yang tidak terdeteksi kalau tidak melalui Bank. jalur perbankan. Ya. Gitu. Baik, Prof. Rasanya kemudian memang kita sampai pada pertanyaan besar, transisinya nanti akan seperti apa ini? Sesmooth apa? Atau bahkan mungkin seribut apa? Jadi begini ya, saya masih melihat ya, bahwa bukan mustahil ya akan terjadi dualisme kekuasaan ya, atau Jokowi sedang berupaya untuk membangun dualisme kekuasaan di era pemerintahannya Prabowo ya. Kenapa demikian? Yang tadi saya lihat ya, bahwa dia itu memang sebetulnya merasa nggak cukup dengan 2 periode itu ya, karena gagasan 3 periode itu ya, itu bukan omongan kosong. Nyata bener itu ya. Bukan sesuatu yang dirahasiakan, memang ada gitu kan. Baik ketika Mas Agus Raharjo, mantan ketua KPK itu cerita juga sama saya secara pribadi ya. Atau kemudian bagaimana, lagi-lagi bagaimana Jokowi melihat atau memiliki data mengenai apa namanya isi perut dari semua partai politik ya. Dan Data makanya intelijen itu ya. itu yang makanya Uceng waktu itu pernah bicara dalam satu seminar ya, di mana saya juga menjadi panelis itu, bahwa Jokowi itu bisa diimpeach seperti ketika Nixon diimpeach dalam kasus dia menggunakan alat intelijen untuk menyadap Partai Demokrat. Jadi itu ya. Dasarnya sih itu aja ya. Penggunaan informasi dari Badan Intelijen Negara yang adalah sebuah public institution ya, itu nggak boleh dilakukan oleh seorang presiden ya. Dan kalau Anda perhatikan juga ya, saya juga dapat info juga ya, bagaimana ketika ada 2 gajah bertarung di dalam Partai Golkar, yaitu Abu Rizal Bakri dan Agung Laksono. Anda masih ingat ya? Dua-dua punya basis massa yang kuat, tapi ketika kemudian ini harus dihentikan, dicarilah ketua umum baru yang paling tidak memiliki basis massa yang kuat. Siapa yang muncul kemudian? Airlangga Hartarto. Bukan, ya. Si ketua umum yang menjadi Setia Novanto. Dan ketika Jokowi juga tidak lagi bisa menekan KPK untuk menghentikan penyidikan kasus Setia Novanto, Anda tahu, mau nggak mau Setia Novanto masuk penjara. Nah, akhirnya siapa yang kemudian dimunculkan? Anda tahu, Airlangga Hartarto, ya. Entah di teman-teman di Partai Golkar itu sadar atau nggak sadar ya, tapi yang jelas Jokowi udah memantau. Enak ini. Kalau Airlangga Hartarto menjadi ketua umum Partai Golkar, akan mudah menyetirnya karena bukan mustahil dia mengetahui ada hal-hal yang boleh dikatakan sangat krusial yang terkait dengan apa namanya itu kasus-kasus lagi-lagi Sandra, lagi-lagi bisa dijadikan Sandra lah sebagainya, atau kelihatannya ini gampang nih nanti bisa disandra kalau dia melakukan satu kesalahan dalam pelaksanaan kebijakan kementerian ataupun dalam menjalankan tugasnya sebagai menteri gitu kan. Ya jadi begitulah ya, dan itu kan dipakai, makanya Anda perhatikan ya, menjelang
pemilu presiden 2024 kan Anda lihat kan bagaimana kasus-kasus korupsi baik Ya, ya, tangani ya, KPK, baik terhadap apa itu ketua-ketua partai yang ada di ya. pusat ataupun mantan menteri yang jadi kepala daerah dan sebagainya itu dimainkan. Makanya yang tadinya misalnya seorang kepala daerah mengatakan saya belum menentukan siapa yang akan saya dukung. Begitu dimuncul, inget lo ya, lu punya kasus gitu kan. Langsung besoknya berubah gitu kan. Atau seorang yang tadinya menyatakan saya akan mendukung si ini, tiba-tiba dimunculkan kasus ya, akhirnya kemudian berubah langsung besoknya gitu kan. Jadi itulah yang dipakai. Tapi buat saya ya, hal apapun yang dilakukan oleh seorang penguasa ya, itu nantinya akan juga mendapatkan suatu balasan lah ya. Karena kalau Anda baca ya, di atas kekuasaan atau di atas langit pasti ada langit ya. Dan Anda juga tahu ini adalah bulan suci dalam agama Islam ya, Bulan Suro itu. bulan Suro atau Muharram ya. Muharram. Dan masih ingat Anda ya dalam sejarah Islam Ya, ada ya, ya. ya. 10 Muharram. Itu. Jadi Anda tahu kasus itu ya, bagaimana seorang yang kemudian tiba-tiba mendapatkan posisi sebagai pemimpin agama karena dia mendapatkan itu dari titah bapaknya ya. Dan kemudian semua orang harus baiat menerima dia sebagai seorang pemimpin dan salah satu yang tidak mau menerima itu adalah Cucu. cucunya Rasul ya. Kalau orang Islam di Indonesia pasti wah ini Si A ini, si si A. A nih. Wah, ini asing tuduh dengan si A. Itu Tapi sejarah. bagaimana seorang cucu Rasul yang juga dianggap sebagai pemimpin agama ya, yang kemudian tidak mau menerima kepemimpinan dari seorang khalifah bukan karena dia tidak setuju dengan posisi itu, tapi karena anak itu yang dijadikan pemimpin agama Yazid. itu memiliki cacat-cacat yang boleh dikatakan sangat memalukan ya, misalnya kayak mabuk-mabukan atau apa atau dan sebagainya. Makanya kalau saya lihat anak-anak Indonesia kalau Anda nonton Ruang Guru yang sekarang lagi bertarung antara anak-anak dari berbagai universitas di Indonesia maupun di luar negeri untuk menentukan siapa yang pintar. Di situ saya terkaget-kaget. Kenapa? Banyak anak-anak Indonesia yang benar-benar punya kualitas akademik yang tinggi ya dibandingkan dengan kalau kemudian Anda mendapatkan keuntungan karena Anda adalah anak seorang presiden gitu kan. Makanya jangan kaget kalau kemudian Pak Ma'ruf Amin ya mengatakan Bapak jadi mau punya mimpian apa? Saya mimpi mau jadi anak presiden kan. Itu kan sebetulnya suatu kalimat yang bukan kalimat biasa-biasa lah ya. Jadi itulah maksud saya, walaupun Bani Umayyah itu akhirnya bisa bertahan sampai 80 tahun, tapi kalau untuk kasus Indonesia, apakah kemudian kita mau ya menerima apa yang disebut dengan kekuasaan, ya, power based on legitimasi yang kemudian memberikan otoritas kepada anak presiden atau mantu presiden kalau kemudian dia ya tidak memiliki bukan cuma kapasitas tapi juga pengalaman ya untuk kemudian bisa menjalankan tugas yang begitu berat sebagai baik itu pimpinan daerah ataupun pimpinan nasional. Jadi itu aja yang ingin saya katakan pada teman-teman Gen Z ya, yang Anda tahu sekarang udah makin banyak tuh ya, bahwa Gen Z itu rupanya rata-rata pendapatannya 2,5 juta rupiah per bulan ya. Dan kemudian Anda juga tahu Gen Z itu rupanya jumlah yang masih menganggur di kalangan mereka itu rupanya jumlahnya itu sekitar 10 juta orang. Kemudian Anda lihat ya, dari hari ke hari kita tahu ya tidak sedikit ya perusahaan-perusahaan baik itu yang terkait dengan alas kaki, tekstil juga. Tekstil ya itu satu persatu gulung tikar. Ya. Kalau dia cuma pindah di misalnya dari Banten ke Jawa Tengah masih fine.
karena orang masih bisa dapatkan pekerjaan itu ya. Tapi kalau kemudian dia benar-benar hengkang dari Indonesia Pindah ke pindah Vietnam. ke Vietnam atau Kamboja, betapa sedihnya kita Ya, ya. ya, ya. Jadi itu yang harus kita ingatkan kepada para pemilih ya. Sebab pilihan Anda ya, pilihan Anda itu akan menentukan masa depan Anda. Jangan gara-gara 1 juta atau 1,5 juta rupiah ditambah dengan 10 kilogram Beras. beras, itu kemudian Anda akan menghancurkan masa depan anak cucu Anda sendiri. Ya. Ya, ya. Kalau kemudian misalnya mereka sadar bahwa anggaran untuk pendidikan yang 20% itu, yang nilainya sampai 695 triliun, kemudian ternyata 52% lebih darinya itu dipakai untuk anggaran desa, yang saya menduga bukan mustahil itu juga digunakan untuk bansos dalam bentuk apapun ya, baik yang resmi maupun nggak resmi. Pada pemilu 2024 kemarin, ini juga bukan mustahil akan juga masuk ke dalam pilkada sekarang. Ya, ya. Apa yang jadinya Anda hanya menikmati 1,5 juta rupiah yang hanya untuk bisa Anda gunakan 10 hari dalam setiap bulan gitu ya. Itu ya. Jadi cuma 10 hari dalam 1 bulan. Kemudian Anda melihat betapa susahnya anak cucu Anda untuk mendapatkan sekolah yang baik, Ya. sekolah yang bermutu, pendidikan tinggi yang baik dan sebagainya ya. Dan buat saya ya, itu secara moral politik, petinggi-petinggi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Riset dan Teknologi, kalau ada yang menyatakan bahwa pendidikan tinggi itu kebutuhan tersier, orang ini tidak memikirkan bagaimana masa depan bangsa ke depan. Apa yang ingin saya katakan ya, terlepas dari saya juga kritikal terhadap Pak Harto, tapi Pak Harto masih punya moral dan etik untuk menggunakan keuangan negara, memberikan pendidikan yang murah, termasuk buat kami-kami yang sekolah di universitas negeri ya. Dan kemudian Anda tahu zaman Pak Harto, kalau ada demonstran yang anti pemerintah, pilihannya dua. Apakah kemudian dia diangkat menjadi menteri, ataukah dia disekolahkan di luar negeri ke universitas-universitas yang bagus, kemudian bisa pulang kembali menjadi orang-orang yang boleh dikatakan memiliki kapabilitas yang tinggi untuk membangun negeri ini. Tapi apa yang dilakukan Jokowi buat saya itu juga tidak baik untuk TNI, tidak baik juga untuk Polri, tidak baik juga untuk misalnya kehidupan demokrasi kita, tapi itu hanya baik untuk dinasti politiknya, khususnya dinasti Jokowi pada generasi yang kedua ini. Dan bukan mustahil ini akan berlanjut pada generasi ketiga. Ya. Dan saya tidak percaya kepada pernyataan yang diungkapkan oleh Pak Mahfud juga ya, bahwa ada seorang teman surveyor mengatakan, ayo kita jerumusin aja supaya nanti dia juga nggak bisa terpilih, nggak begitu. Tapi kita harus membangun kesadaran rakyat bahwa Andalah pemilik kedaulatan, Anda jangan begitu saja mau ya memilih orang-orang yang disodorkan oleh pimpinan-pimpinan partai. Kalau memang orang-orang itu masuk ke dalam pantauan sebagai bagian dari dinasti politik atau kroni politik, sebaiknya Anda pilih yang lain, karena hanya dengan demikian Anda akan juga membangun kekuatan keluarga Anda untuk masa depan anak cucu mereka. Rasanya memang pesan yang sangat sederhana yang bisa kita sampaikan ke publik, karena kemudian pilkada ini mumpung kita masih punya sarananya, demokrasi, paling tidak ya sedikit banyak mengkoreksi lah apa yang kemudian sudah sedemikian banyak tadi dijelaskan oleh Prof yang sudah rusak dengan kemudian tatanan yang seperti ini. Prof, kami sampaikan terima kasih banyak atas wawasan-wawasannya, dan mudah-mudahan
kita masih bisa ketemu lagi untuk membahas pilkada yang kemudian lebih Amin, amin, konkret amin. karena tahapan-tahapannya Iya, mungkin masih akan mulai lebih detail nanti bulan-bulan Agustus gitu. Agustus, Kita coba September. nanti membaca kekuatan masing-masing Ya, katakanlah kandidat sampai seberapa jauh misalnya nanti kandidat-kandidat yang didukung oleh Jokowi ini kemudian bisa bertarung atau bagaimana kemudian kemungkinan melawannya nanti. Mudah-mudahan nanti tidak kapok main di ruang ya, dialektika. ya, Karena harapan kami juga ruang-ruang yang kayak gini nih yang kita tetap jaga untuk kemudian ya. menyuarakan hal yang kira-kira perlu disuarakan bagi kepentingan publik. Ya, dan juga publik juga ya, termasuk Anda-Anda yang aktif di dalam podcast ya, pembuatan podcast harus juga sadar bagaimana menyadarkan rakyat supaya jangan sampai menerima revisi undang-undang penyiaran. Karena itu adalah tonggak demokrasi terakhir yang masih dimiliki oleh apa namanya itu bangunan keempat atau Pilar fondasi keempat pilar keempat dari demokrasi. demokrasi kita. Kami sudah mengundang Bung Arief Zulkifli kemarin dan beliau siap jadi korlap nanti di DPR katanya kalau mas prosesnya. Makasih banyak Prof Ya, atas waktunya. sama-sama. Sama-sama. Saya Winarko Ngantiwani undur diri dari Ruang Dialektika. Kita ketemu di Ruang Dialektika berikutnya. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Makasih banyak Prof. Ya.